Koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan oleh Amran SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bulukumba. Adapun filosofi Partap Triloka Ki Hajar Dewantar dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangungkarsa, dan yang ketiga tuturi handayani. Adapun makna dari ingarsa sung tulodo, yang pertama, guru diharapkan mampu memberikan dorongan kepada setiap peserta didiknya, baik itu di dalam kelas ataupun di sekolah secara umum. Yang kedua, makna ing madya mangungkarsa, tentunya guru di tengah membangun karsa, semangat atau motivasi. Jadi guru diharapkan untuk memberikan semangat kepada peserta didiknya, memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Adapun makna dari tuturi handayani itu dari belakang memberikan dorongan, di mana seorang guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran itu harus mampu terus untuk memberikan dukungan kepada peserta didik. Adapun nilai-nilai yang terkadang lari dari dalam diri seorang guru, di mana guru terkadang kehilangan idealismenya, di mana dia lebih mengejar kepentingan duniawi atau kepentingan pribadi seperti memperkaya diri, korupsi waktu, dan lain-lain. Akan tetapi kalau seorang guru itu kemudian mampu mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan tentunya memegang teguh keyakinan kepada agama yang dianutnya, tentu itu akan membuat dirinya sebagai guru yang bertanggung jawab dunia akhirat, dan tentu bisa dikatakan bahwa guru tersebut kemudian mampu menjadikan dirinya sebagai panutan. Sesi coaching dengan pendamping dan pengambilan keputusan. Di sini pendamping sebagai coach, tentunya guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran diharapkan atau coaching atau coach untuk peserta didiknya itu kemudian diharapkan untuk mampu kemudian membuat sebuah keputusan yang berpihak kepada murid. Dan yang terpenting adalah guru kemudian harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam peserta didik. Pembahasan kasus moral atau etika di sini dimulai dari pra, di mana di dalamnya itu ada nilai-nilai, ada keyakinan, kemudian ada intuisi. Kemudian pasca, jadi setelah pembahasan tentu ada paradigma yang diperhatikan, paradigma dilema, prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang tepat, yaitu paradigma dilema etika yang terkadang muncul, individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Melakukan prinsip resolusi, yaitu ada 3, berpikir berbasis hasil akhir, dan yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang tepat dan relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di sini ada terbagi mulai dari uji legal, uji profesional, kemudian uji intuisi, uji halaman depan koran, kemudian uji panutan atau idola. Dan yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi. Dan yang ketujuh, investigasi opsi terlema. Dan yang kedelapan, membuat keputusan, dan yang paling penting merefleksikan keputusan yang diambil. Kesulitan pengambilan keputusan yang kadang membuat kita dilema etika sebagai seorang guru. Yang pertama itu adanya nilai yang bertentangan dengan masyarakat dan budaya masyarakat atau lingkungan. Yang kedua adanya paradigma yang dalam berpikir, dan yang paling penting biasanya adalah adanya skala prioritas yang pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan dapat dikatakan tepat apabila seorang guru mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Guru mampu menciptakan merdeka belajar kepada peserta didiknya. Guru mampu menciptakan bakat dan menemukan potensi dalam diri. Dan guru sebagai pemimpin pembelajaran itu juga harus mampu menatap
atau melihat masa depan murid-muridnya. Sebagai kesimpulan dari koneksi antar materi modul 3.1 ini, maka sebagai pendidik, sebagai pengajar di sekolah tentunya diharapkan mampu menciptakan budaya dan iklim positif di sekolah atau di kelas. Kemudian mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada setiap atau semua peserta didiknya. Kemudian mampu juga melakukan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terpenting adalah mampu menerapkan proses coaching kepada peserta.